Perjalanan ke dunia iblis telah berakhir untuk sementara waktu. Ye Chen, penerima manfaat terbesar kali ini, mendapatkan semua bagian dari daftar dewa yang diinginkan semua orang. Ye Chen juga merupakan musuh terbanyak. Dunia iblis, dunia bawah, dan dunia dewa membencinya sampai ke tulang, dan ribuan tebasan tidak cukup untuk melampiaskan kebencian mereka. Ye Chen kembali ke dunia manusia dengan pemenggal kepala. Dia tidak khawatir bertemu dengan tanah suci Sanxing, tetapi meninggalkan wilayah selatan dengan pemenggal kepala. Di sebuah kota dekat wilayah selatan, Jianshen dan Ye Chen memasuki sebuah restoran. Setelah mereka duduk, mereka meminta makanan dan anggur. Mereka minum dan berbicara dengan bebas. Tuan Dewa Pemotong, saya ingin bersulang untuk Anda. Jika tidak ada bantuan tetua kali ini, saya khawatir Ye Chen tidak akan bisa keluar dari dunia iblis. Ye Chen mengangkat gelasnya dan berkata dengan sopan. Dewa Pemotong dan dia menyentuh cangkir, dua orang minum. Dewa Pemotong berkata, sekarang daftar dewa akan datang ke dunia. Baik negeri dongeng maupun dunia dewa sangat peduli. Mereka semua menatap 4 alam berikutnya. Dan kali ini, akan ada negeri dongeng yang datang. Kamu harus berhati-hati untuk tidak mengungkap daftar dewa. Ye Chen mengangguk, mengerutkan kening dan berkata, Senzi mulai curiga bahwa daftar dewa ada di tanganku. Meskipun mereka tidak dapat mengatakan ini, akan ada tindakan di dalam Protos. Setelah mendengar ini, dia juga mengerutkan kening, lalu mengulurkan tangan dan berkata, ini bukan hal yang besar. Selama kamu berada di wilayah selatan, orang-orang Protos tidak berani memulai dengan cara yang besar. Selain itu, sebaiknya kamu meninggalkan tanah suci Sanxing lebih jarang, berlatih lebih banyak, dan meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Ye Chen berkata dengan senyum pahit, tidak mungkin untuk dicegah. Setelah melihat Ye Chen, dia berkata dengan santai, Xuan Yuan, Zhao Tianjian, dan Xuan Wu semuanya baik-baik saja. Perang beberapa tahun lalu menghancurkan rumah mereka dan membuat mereka hampir gila. Saat itu, saya bertemu Zhao Tianjian terlebih dahulu, lalu Xuan Yuan dan Xuan Wu. Saya membawa mereka pergi dan melemparkan mereka ke suatu tempat untuk berlatih. Ketika Ye Chen mendengar bahwa Xuan Yuan, Zhao Tianjian, dan Xuan Wu masih hidup, dia menatapnya dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Setelah waktu yang lama, dia menjadi rileks dan berkata sambil tersenyum, hidup itu baik. Dewa Pemenggal berkata, saya masih hidup sebelumnya, tetapi saya tidak tahu apakah saya masih hidup sekarang. Ye Chen tersenyum dingin, menatap Dewa Pemenggal berkata, apa arti kata ini, tetua? Saya melemparkan mereka ke tempat yang sangat berbahaya untuk berlatih. Mereka tidak bisa keluar selama 10 tahun. Sekarang kita dapat menghitung waktunya. Saya tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak, katanya. Ye Chen kembali menaruh hati, tetapi kemudian menjadi tenang, berkata, saya yakin mereka akan mampu kembali hidup-hidup. Chopingat berkata, jika mereka mampu kembali hidup-hidup, saya rasa kekuatan mereka telah mencapai kondisi kebugaran. Tempat apa itu? Ye Chen bertanya dengan ragu. Dewa Pemenggal berkata, sebuah dunia yang tidak berada di 4 alam berikutnya, jika kau ingin mengalaminya, aku akan memberitahumu. Ketika Ye Chen mendengar perkataan Dewa Pemenggal, dia merasa sangat asing dengan dunia ini. Tampaknya ada banyak tempat di dunia ini yang tidak mereka ketahui. Sekarang kau perlu mencari tempat untuk mengaktifkan daftar dewa. Aku akan melindungi dharma milikmu. Dia melanjutkan. Ye Chen mengangguk. Setelah mereka selesai minum, Dewa Pemenggal membawa Ye Chen keluar kota dan pergi jauh ke utara menuju wilayah utara. Setelah tiba di wilayah utara, Ye Chen mengikuti pemenggal itu menuju Laut Utara. Laut Utara yang luas tidak terbatas. 2 orang yang terbang di atas Laut Utara tampak begitu kecil. Ke dasar laut. Dengan perkataan dewa, dia langsung masuk ke laut. Ye Chen mengikutinya ke laut, dan mereka langsung menuju dasar laut. Ketika mereka sampai di dasar laut, Ye Chen melihat sebuah bukit di dasar laut. Ketika mereka mendekati bukit, air laut tiba-tiba menghilang. Ye Chen mengerti bahwa ini adalah untuk memblokir air laut dengan batas. Sebelum dia mengatakan apapun, dia memotong dewa dan berkata, kamu mengaktifkan daftar Feng Shen di sini. Ada susunan yang sangat besar di sini.
Bahkan jika daftar Feng Shen diaktifkan dan ada fenomena aneh di langit dan bumi, tidak ada yang bisa mengetahui di mana daftar Feng Shen berada. Ye Chen segera mengerti arti membunuh dewa. Jika daftar dewa diaktifkan dan ada penglihatan langit dan bumi, pasti ada seseorang yang akan menghitung posisi daftar, yang akan mudah diungkap. Ada susunan di sini yang dapat menghalangi langit. Tidak peduli siapa itu, dia tidak dapat menghitung keberadaannya, jadi dia dapat yakin akan aktivasi yang berani. Kamu masuk. Dewa Pemotong berkata, dengan lambaian tangannya yang besar, gerbang batu di bukit terbuka dengan gemuruh. Ye Chen tidak ragu-ragu dan berjalan ke gerbang batu. Pintu batu tertutup perlahan, dan Dewa Pemenggalan duduk bersila di pintu batu, seperti batu, tidak bergerak. Pada saat ini, ada lampu di sekitar bukit. Lampu-lampu ini bergabung bersama untuk membentuk susunan besar, menghalangi segalanya di sini. Setelah Ye Chen memasuki gerbang batu, tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya ada kasur lipat. Ye Chen duduk di kasur lipat dan mengeluarkan daftar dewa kedua. Ye Chen menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah pada daftar sesuai dengan aktivasi bagian pertama dari fragmen daftar Feng Shen. Darah itu langsung hilang dalam daftar dewa. Kemudian, semburan cahaya hitam dipancarkan dari daftar dewa, dan retakan muncul. Lapisan cangkang di bagian atas jatuh, dan bagian matahari yang terbuka bersinar untuk waktu yang lama. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, dan bukan hanya langit dan bumi yang bergulung, tetapi langit dan bumi pun terbalik. Di 4 alam bawah, ada ribuan sinar matahari di beberapa tempat, aura di beberapa tempat, dan kepala binatang keberuntungan muncul di langit di beberapa tempat. Munculnya berbagai penglihatan menunjukkan bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi di dunia ini. Penglihatan seperti itu muncul lagi. Itu pasti pendewaan dunia. Di dunia manusia, banyak orang kuat terkejut. Bahkan batu aktivasi yang tidak muncul selama ribuan tahun juga telah muncul. Siapa yang mendapatkan daftar dewa? Di dalam dunia iblis, 10 klan iblis terkejut. Awalnya, daftar dewa milik dunia iblis tidak diambil oleh siapapun. Ye Chen, apakah itu dia? Senzi menatap langit, matanya penuh dengan cahaya dingin. Segera hitung, kita harus mencari tahu posisi daftar dewa, dan mengirim orang untuk mengambilnya segera. Kali ini, kita harus mendapatkan daftar dewa dalam hal apapun. Di dunia bawah, terdengar suara gemuruh. Munculnya fenomena langit dan bumi yang tidak normal menyebabkan melonjaknya 4 lingkaran berikutnya. Mereka semua sibuk menghitung posisi daftar Feng Shen. Namun setelah bekerja keras, mereka semua mendapat jawaban yang sama. Peluang surga dibutakan, bahkan jika tidak keluar sama sekali. Berita ini, seperti baskom berisi air dingin, dituangkan ke semua orang kuat di 4 alam berikutnya tanpa ampun, yang membuat hati mereka sangat dingin. Mengetahui bahwa daftar Feng Shen telah muncul, tetapi tidak tahu di mana itu, hanya dapat melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa seperti seorang kasim yang tidak dapat melakukan apapun ketika dia melihat kecantikan yang tiada taraf. Beheder duduk di luar gerbang batu dan merasakan perubahan itu. Dia menatap susunan yang berkedip-kedip dan melengkungkan bibirnya dengan senyum tipis dan berkata, orang-orang ini akan sibuk lagi. Susunan itu terus-menerus berkedip, yang membuktikan bahwa seseorang terus-menerus menghitung langit, tetapi setiap kali itu ditentang oleh susunan itu. Ye Chen di gerbang batu sudah dibutakan oleh sinar matahari. Dia sangat gembira karena daftar dewa kedua telah diaktifkan, yang berarti bahwa daftar dewa itu sepenuhnya miliknya. Setelah waktu yang lama, Xia Guang secara bertahap melemah. Ye Chen melihat daftar Feng Shen yang mengambang, dan semua rune di atasnya berkedip-kedip, yang tidak disengaja pada daftar Feng Shen pertama. Ye Chen melihat sebentar. Setelah sedikit tenang, dia menghela nafas dan berkata, sayang sekali kedua dewa ini tidak dapat menyatu. Daftar dewa telah terfragmentasi, jadi sulit untuk tumpang tindih. Bahkan jika itu adalah gelar dewa dunia ilahi, diperkirakan tidak mungkin tumpang tindih. Kata jiwa tua itu. Ye Chen berkata, meskipun sulit, tetapi itu bukan tidak mungkin, hanya kemampuan yang terbatas. Itu terlalu jauh, kata jiwa tua itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum masam, itu memang agak jauh. Setelah itu, Ye Chen menyingkirkan bagian kedua dari pecahan daftar Feng Shen dan menyatukannya dengan bagian pertama. Kedua bagian itu tampaknya memiliki induksi bersama,
keduanya memancarkan cahaya, dan rune saling terkait. Ye Chen melihat fenomena seperti itu, sedikit terkejut, tetapi kemudian merasa lega, memungkinkan kedua dewa untuk berkomunikasi satu sama lain. Ye Chen tenang di sini, tetapi untuk seluruh 4 alam bawah, badai kemunculan kembali Feng Shenbang terlalu ganas, yang membuat banyak orang di 4 alam bawah merasa tidak nyaman dan sangat tidak mau menerimanya. Selalu ada orang dalam evolusi, dalam perhitungan keberadaan daftar dewa, tidak berhenti sampai tujuan. Pasti Terran telah mendapatkan daftar dewa, dan Terran telah memiliki 2 daftar dewa, yang benar-benar penuh kebencian. Kejeniusan kita hampir terbunuh, dan bakat Terran harus membayar harganya. Kita harus melakukan sesuatu untuk menyeimbangkannya. Di dunia iblis, beberapa suara dingin berkomunikasi, membuat rencana untuk pemuda Terran. Tidak peduli apa, bunuh Ye Chen terlebih dahulu, setidaknya ada sepotong fragmen di tubuhnya. Dewa di bumi, mata putra dewa dengan rasa membunuh yang kuat, berkata dengan sangat positif. Kalau begitu bunuh. Di tanah dewa, sebuah suara agung datang. Daftar dewa harus diperoleh oleh Terran. Semua bakat manusia yang memasuki makam Wanyao akan dibunuh satu persatu, dan fragmen daftar akan selalu ditemukan. Darah jahat itu tanpa ampun. Fragmen daftar dewa harus ditemukan, tidak peduli apapun caranya dan berapapun biayanya. Di dunia iblis, suara dewa dan iblis bergema di aula dewa dan iblis. Di dunia bawah, ada suasana yang menyeramkan dan menyeramkan. Sebuah suara yang penuh dengan ide membunuh bergema di dunia bawah, bunuh Ye Chen terlebih dahulu, lalu bunuh mereka semua. Dalam penglihatan ini, dunia iblis, bumi dewa, dunia bawah, dan dunia iblis semuanya mengarahkan ujung tombak mereka ke Terran sekali lagi, dan Ye Chen adalah yang pertama menanggung beban, dan Ye Chen tiba-tiba menjadi sasaran kritik publik. Ye Chen, yang baru saja mengaktifkan daftar dewa, tidak tahu apa-apa tentangnya. Setelah Ye Chen mengumpulkan 2 bagian pecahan daftar Feng Shen, dia berjalan keluar dari gerbang batu. Dia menatap ke atas kesusunan besar yang penuh dengan kecemerlangan, dan kagum di dalam hatinya. Dengan pengaktifan daftar dewa, yang kedua akan datang ke dunia sepenuhnya. Akan ada badai lain di seluruh dunia. Banyak orang berspekulasi tentang keberadaan daftar Feng Shen. Sungguh tidak cukup untuk berhenti sebelum tujuan tercapai. Dewa Pemenggal melihat Ye Chen keluar. Alih-alih melihat Ye Chen, dia menatap Dazen seolah berbicara pada dirinya sendiri. Badai ini telah meledak lagi untuk waktu yang lama karena munculnya daftar dewa pertama, dan sekarang semakin memburuk. Ye Chen berjalan ke sisi pemenggal kepala, dan matanya mengikuti penglihatan dewa. Dewa pemotong menarik kembali matanya, menatap Ye Chen dan berkata, sekarang dunia iblis, dunia bawah, bumi dewa dan dunia iblis pasti sudah tahu. Daftar penyegel dewa kedua ada di dunia manusia, dan kamu telah membuat terlalu banyak musuh di makam Wanyao. Ujung tombak pasti akan menjadi yang pertama menargetkanmu. Kamu harus pandai dalam dirimu sendiri. Ye Chen tersenyum pahit dan berkata, aku berusaha sebaik mungkin untuk berhati-hati. Orang-orang itu berada di kegelapan, dan aku berada di cahaya. Terlebih lagi, mungkin ada orang yang menargetkanku di dunia manusia. Mungkin mereka akan bekerja sama satu sama lain di dalam dan di luar. Aku tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi, jadi terkadang hanya tentara yang bisa datang dan menutupi air dan bumi. Wajar saja jika mengetahui bahwa dengan perubahan dunia saat ini, ada banyak sekali orang di ras manusia yang ingin mendapatkan daftar dewa. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang pengkhianat akan bersatu dengan ras lain. Ye Chen hanya memiliki 2 tingkat kekuatan di lingkungan kombinasi. Bahkan ketika dia mencapai negara Liansu, dia mungkin tidak dapat mencegah Fan De. Kamu harus lebih berhati-hati. Ketika kamu kembali ke Tanah Suci Sanxing, kamu dapat berlatih keras untuk menghadapi perubahan di masa depan. Pecahan daftar dewa di dunia bawah dan dunia iblis dapat datang ke dunia kapan saja. Apakah kamu dapat memperoleh 2 bagian itu tergantung pada sifatmu. Dewa memenggal kepala Ye Chen dalam-dalam. Bukan kebetulan bahwa Ye Chen dapat memperoleh 2 bagian, dan bahkan lebih luar biasa bahwa Ye Chen dapat mengaktifkan bagian-bagian daftar dewa. Oleh karena itu, Dewa memenggal kepala merasa bahwa Ye Chen mungkin mendapatkan 4 bagian daftar Feng Shen dari 4 alam berikutnya. Namun, segala sesuatunya dapat berubah, yang tidak mutlak.
Namun, dalam hati Dewa Pemenggal, Ye Chen masih berharap Ye Chen dapat memperoleh semua bagian dari daftar dewa, bukan untuk hal lain, tetapi untuk harapan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Bahkan batu aktivasi, yang telah mempraktikkan mekanisme surgawi secara ekstrim, tidak berdaya saat ini dan hanya dapat menggelengkan kepala dan mendesah. Ini adalah kesempatan alami yang tidak dapat diamati. Tidak ada arahan sama sekali. Pasti ada ahli yang sangat kuat di tempat perlindungan. Tampaknya status mereka yang telah memenangkan daftar dewa tidak sederhana. Batu aktivasi, yang terbiasa dengan mekanisme alami, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak sakit atau gatal. Meskipun mungkin merupakan kesimpulan bahwa tidak ada rasa sakit atau gatal, bagi banyak orang, itu juga mengandung banyak informasi. Selain itu, siapa di dunia saat ini yang telah mencapai tingkat kultivasi yang mengerikan? Di dunia manusia, hanya 5 tempat suci yang memiliki keberadaan seperti itu. Kali ini, di kelima tempat suci, putra dan muridnya memasuki dunia iblis, sementara putra tanah suci Wanchu dan tanah suci Zixia terbunuh, jadi tidak mungkin mendapatkan daftar dewa. Di dunia manusia, orang yang paling mencurigakan adalah Yao Guang Zhengzi, Yao Qi Zhengfei, Yin Qingyang dan Ye Chen, yang kemungkinan besar akan mendapatkan daftar dewa. Tentu saja, keempat orang ini adalah tersangka utama, dan bakat teran lainnya telah memenangkan daftar dewa. Selain itu, ada banyak pertapa yang kuat di dunia manusia, yang mungkin bukan 5 tempat suci. Setelah beberapa analisis, arahan utama publik adalah mengguncang putra matahari, putri Yao Qixin, Yin Qingyang, Ye Chen 4 orang. Jian Shen dan Ye Chen telah pergi dari dasar laut utara. Demi keselamatan Ye Chen, dia mengawal Ye Chen sepanjang jalan kembali ke wilayah selatan. Setelah tiba di Xiancheng, dia pergi. Ye Chen sangat berterima kasih atas bantuan memenggal kepala dewa. Dia tidak hanya membantu dirinya sendiri, tetapi juga menyelamatkan ketiga saudaranya. Kebaikan ini diingat oleh Ye Chen Ming. Ketenangan Ye Chen tentu saja tidak perlu terlalu dikhawatirkan di kota abadi. Xiancheng adalah kota pusat terbesar di wilayah selatan. Ada banyak sekali talenta dan orang-orang kuat yang berkumpul di sini. Ada banyak sekali orang kuat yang menjaga 5 tempat suci dan 4 keluarga. Jika seseorang datang ke kota abadi untuk menimbulkan badai, orang-orang kuat dalam kegelapan tidak akan mengabaikannya. Tetapi dengan kekuatan Xiancheng saat ini, jika Anda ingin membunuh dengan tenang, itu tidak mungkin. Kekuatan Ye Chen saat ini, bahkan di 5 tempat suci dan 4 keluarga, adalah andalan. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda tidak dapat membuat keributan. Ye Chen juga memiliki kepercayaan diri seperti itu, jadi dia berani menyombongkan diri di Xiancheng. Bos Ye Chen baru saja kembali ke Xiancheng. Dia hanya ingin mencari restoran untuk minum-minum dan kembali ke tanah suci Sanxing. Namun, dia belum menemukan restorannya, jadi dia bertemu dengan 7 boneka kecil dari keluarga Labu. Melihat Ye Chen, ke-7 boneka kecil itu berteriak dan berkumpul, menunjukkan kebaikan yang besar. Setelah mereka keluar dari makam Wanyao, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di keluarga iblis, jadi mereka datang ke dunia dengan harimau terbang untuk makan dan minum. Kupikir kau sudah mati. Harimau terbang itu tersenyum dan datang. Kakak seperguruan, daftar dewa sudah ada di dunia. Menurutmu siapa yang akan mendapatkan daftar itu? Kata Yun Fan, berkumpul di depan Ye Chen, berbisik sambil tersenyum, bukankah seharusnya kakak seperguruan, kau mendapatkannya? Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika kakak seperguruanmu bisa mendapatkan potongan-potongan daftar dewa, maka aku tidak akan diganggu oleh Senzi. Ye Chen tidak ingin menyembunyikannya. Hanya saja daftar dewa angin terlalu sensitif. Semakin sedikit orang tahu, semakin baik. Ini juga demi kenyamanan mereka. Harimau Feitian menatap Ye Chen dengan curiga dan berkata, apa yang telah kau lakukan akhir-akhir ini? Ye Chen berkata, setelah aku meninggalkan dunia iblis bersama pemenggal kepala, aku diseret untuk mengenang masa lalu, dan aku juga mendapat kabar baik. Ye Chen segera mengganti topik pembicaraan. Harimau terbang dan awan yang mendengar kabar baik, mata mereka muncul dengan ekspresi penasaran, pikiran mereka juga dipindahkan dari daftar dewa. Apa kabar baik? Meskipun Harimau Feitian penasaran, nadanya pura-pura tidak terlalu tertarik. Xuan Yuan, Xuan Wu dan Tianjian tidak mati.
Mereka diselamatkan oleh pemenggal kepala dewa. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Harimau Fei Tian dan Awan, yang mendengar berita seperti itu, tercengang di dalam hati mereka. Seutas tali di hati mereka tersentuh dan mata mereka berbinar. Harimau Fei Tian bahkan berkata, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Itu benar, pemenggal kepala dewa memberitahuku secara pribadi. Ye Chen berkata sambil tersenyum, mereka sekarang berlatih di tempat rahasia. Butuh waktu 10 tahun untuk bisa kembali. Hitunglah waktunya. Dalam waktu kurang dari setahun, mereka seharusnya sudah kembali. Bagus sekali. Kita bisa berkumpul lagi, kata Yun Fan dengan gembira. Itu kabar baik. Setelah mendapatkan informasi yang akurat, Fei Tian Tiger juga menari dengan gembira dan berkata sambil tertawa, kabar baik ini harus diberitahukan kepada orang lain. Xiao Fan, pergilah dan panggil Chang Jian, Man Tian, dan Piao Yue untuk datang ke sini. Kita harus mengadakan perayaan yang meriah. Yun Fan senang setelah itu, pergi memanggil orang-orang. Segera setelah itu, semua orang yang seharusnya datang pun datang. Ye Chen berkumpul bersama untuk merayakan, mereka penuh harapan dan menunggu kembalinya Xuan Wu, Xuan Yuan dan Zhao Tianjian. Setelah perayaan, Ye Chen kembali ke Tanah Suci Sanxing. Saya akan menemui guru. Ye Chen datang ke halaman leluhur tertinggi Tanah Suci Sanxing. Halaman yang sederhana itu sangat bersih, tetapi bersih dan rapi. Kaisar duduk bersila di ruangan itu dengan membelakangi Ye Chen. Suaranya sedikit serak dan berkata, Anda kembali. Apa hasil panen di dunia iblis kali ini? Ye Chen dengan hormat berkata, saya telah memperoleh banyak hal, tetapi saya tidak dapat memberitahu Anda semuanya sekaligus. Guru, saya telah memahami lebih dari setengah jilid ketiga kitab suci Tao. Leluhur tertinggi berkata, baiklah, dengan nada datar, dia berkata, baru-baru ini, jangan meninggalkan Tanah Suci Sanxing. Anda harus tinggal di Tanah Suci dan berlatih di Tanah Suci. Sesegera mungkin, Anda dapat menyelesaikan jilid ketiga kitab suci Tao. Sebagai seorang guru, saya akan mengajari Anda untuk mengubah Sanxing dalam satu tarikan napas. Ye Chen, salah satu mata yang cerah, menekan ekstase batinnya dan memberi hormat, ya, guru. Setelah berpamitan dengan Kaisar, Ye Chen kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke kamar, Ye Chen berbaring di tempat tidur. Di sini, Ye Chen merasakan relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tertidur. Dalam tidur ini, Ye Chen tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur sebelum dia bangun. Setelah bangun, dia merasa sangat nyaman dan semangatnya sangat baik. Kakak seperguruan, kamu benar-benar sudah bangun. Kamu benar-benar bisa tidur. Tidur ini 3 hari 3 malam. Yun Fan melihat Ye Chen keluar dari kamar, dan dia bangkit dari bangku batu di halaman dan berkata. Ye Chen terkejut, lalu tercengang sambil tersenyum, tidak disangka tidurnya begitu lama. Yun Fan berkata sambil tersenyum, kakak seperguruan sangat lelah, kamu harus beristirahat dengan baik. Ye Chen berkata, Xiao Fan, apakah kamu menungguku di sini? Ekspresi Yun Fan menjadi serius dan berkata, kakak senior, orang yang datang entah dari mana itu berlari ke Tanah Suci Sanxing dan berteriak untuk menantangnya. Dia berkata bahwa jika dia menang, dia akan memintanya untuk menyerahkan pecahan daftar dewa. Mata Ye Chen tenggelam dan berkata, bagaimana situasinya? Yun Fan berkata dengan serius, pada hari kedua kakak seniorku tidur nyenyak, orang itu datang. Aku melihat kakak seniorku tidur, dan aku tidak mengganggunya. Tapi sekarang menyebar kemana-mana. Kakak senior, kamu punya daftar dewa. Ye Chen merenung sejenak dan berkata, sepertinya seseorang mengincarku. Di mana orang itu sekarang? Sekarang aku seharusnya berada di Xiancheng. Dia akan datang ke sini setiap hari dan berteriak. Jika sekolah kita tidak mengizinkan kita untuk berkelahi, aku akan memukulinya dengan saudaraku. Kata Yun Fan dengan marah. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, jangan khawatirkan dia untuk saat ini. Biarkan dia berteriak di sini dan gantung dia dulu. Yun Fan tidak mengerti, kakak senior, orang ini tidak merahasiakannya. Dia kasar kepada kakak seniornya. Dia juga mengarahkan masalah daftar pemujaan dewa kepada kakak seniornya. Jelas, dia memiliki niat buruk. Orang ini harus menyelesaikannya cepat atau lambat. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, tidak apa-apa, aku tidak punya waktu untuk memperhatikannya sekarang. Baiklah,
Pergilah menemuinya dan lihat apa yang telah terjadi padanya. Karena ada orang yang ingin menantangku muncul secara misterius, pasti ada orang lain. Aku tidak bisa memperhatikan mereka semua. Baiklah, aku akan pergi dengan saudara harimau untuk menemuinya terlebih dahulu. Jika orang itu tidak tahu harus berbuat apa, aku akan membiarkan anak-anak labu bertarung dan memberinya makan utuh terlebih dahulu. Kata Yun Fan sambil tersenyum. Jangan ceroboh, karena pihak lain berani menantang, itu harus dipersiapkan. Berhati-hatilah, Ye Chen memberi peringatan. Yun Fan pergi, Ye Chen menghela nafas sedikit dan berkata pada dirinya sendiri, apa asal-usul orang ini? Apa tujuannya? Itu pasti tidak sesederhana itu. Jiwa tua itu mengerutkan kening. Ye Chen mengangguk dan tidak memikirkannya untuk saat ini. Dia berkata sambil tersenyum masam, halaman ini terlalu kecil untuk menampung Long Qing dan Long Tong. Sebaiknya aku pergi ke gunung belakang untuk mencari tempat yang cocok untuk bermeditasi. Ukuran Long Qing dan Long Tong sudah sangat besar. Halaman kecil ini tidak dapat menampung mereka, dan tidak dapat membiarkan mereka tinggal di dalam tas surga dan bumi milik dewa. Ye Chen datang ke gunung belakang. Ada beberapa orang di gunung belakang, yang cukup dekat. Jadi Ye Chen membangun gubuk kecil di sini. Meskipun tampak agak kasar, itu cukup bagi Ye Chen untuk menahan angin dan hujan. Kuncinya adalah tempat ini tenang dan luas. Setelah melepaskan Long Qing dan Long Tong dari tas surga dan bumi milik dewa, kedua orang itu tidak sabar untuk berputar-putar di udara beberapa kali, yang telah menarik perhatian para murid Tanah Suci Sanxing. Beberapa murid patroli gunung mengira itu adalah invasi monster, jadi mereka harus melakukan sesuatu. Setelah Ye Chen menjelaskannya, para murid patroli gunung itu memahaminya. Para murid Tanah Suci Sanxing juga sangat mengagumi dan menghormati Ye Chen. Berdasarkan senioritas, Ye Chen adalah murid dari leluhur bijak tertinggi, dan murid-murid ini harus memanggil Ye Chen sebagai guru. Kalian berdua harus jujur dan jangan membuat masalah di sini. Jika sesuatu yang besar terjadi, aku tidak bisa melindungimu. Ye Chen menegur Long Qing dan Long Tong. Long Qing dan Long Tong mengangguk dengan sangat cerdik, tetapi keesokan harinya terjadi kecelakaan. Kedua orang itu melayang di atas Tanah Suci Sanxing, dan semua orang tahu bahwa mereka adalah hewan peliharaan Ye Chen, dan tidak ada yang peduli tentang mereka. Tetapi siapa tahu, kedua orang ini bahkan menerobos masuk ke ladang obat dan memakan beberapa ramuan ajaib di ladang tersebut. Ketika tetua yang bertanggung jawab atas ladang obat menemukan Ye Chen, dia menangis. Meskipun tetua yang bertanggung jawab atas ladang obat adalah tetua dari Tanah Suci Sanxing, menurut senioritas, dia harus memanggil Ye Chen Yisheng Shizu. Di hadapan tuan muda dan kuat ini, tetua yang bertanggung jawab atas Yao Tian hanya dapat menceritakan kesulitannya sendiri dengan air mata. Ye Chen tidak punya pilihan selain memberikan beberapa manfaat kepada tetua yang bertanggung jawab atas ladang obat, dan berjanji bahwa dia akan bertanggung jawab atasnya. Tetua yang bertanggung jawab atas ladang obat pergi dengan puas. Long Qing dan Long Tong tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Mereka semua menundukkan kepala dan tidak berbicara. Ye Chen memelototi mereka untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apapun. Long Qing dan Long Tong tahu bahwa Ye Chen sedang marah, dan kedua orang itu juga berlari untuk mengusap Ye Chen, seperti seorang centil. Alhasil, perkataan Ye Chen membuat mereka ingin menangis tanpa air mata. Sepertinya akhir-akhir ini kamu terlalu sibuk, dan aku akan membiarkan Paman Tujuh Labu berlatih untukmu hari ini. Perkataan Ye Chen tegas dan tidak ada ruang untuk diskusi. Dengan cara ini, Long Qing dan Long Tong terjebak dalam siksaan yang tak berkesudahan. Tujuh bersaudara Hulu menjalankan ide Ye Chen dengan saksama, dan ingin menjadikan Long Qing dan Long Yang sebagai orang kuat tingkat atas. Setiap hari, mereka menghajar Long Qing dan Long Tong hingga berkeping-keping. Setiap hari, akan ada pertempuran memperebutkan Tanah Suci Sanxing. Setelah sekian lama, tempat itu telah menjadi pemandangan unik di pegunungan belakang Tanah Suci Sanxing. Banyak murid datang untuk menontonnya saat mereka bosan di waktu luang, untuk menghabiskan waktu. Ye Chen menutup telinga terhadap pelatihan saudara-saudara Hulu terhadap Long Qing dan Long Tong. Terkadang Long Qing dan Long Tong menyeret tubuh mereka yang lelah untuk mencari simpati Ye Chen. Ye Chen mengabaikan mereka begitu saja dan meninggalkan mereka dengan sepatah kata. Ketika kekuatanmu dapat mengimbangi levelmu,
aku dapat membebaskanmu dari siksaan. Selama periode ini, kamu seharusnya tidak berpikir untuk bermalas-malasan. Alam Longqing dan Longtong telah dipromosikan terlalu cepat, tetapi kekuatannya masih jauh dari kata cukup, seperti bunga-bunga di rumah kaca yang tidak dapat digunakan. Ketika Longqing dan Longtong mengalami penempaan yang kejam, Yunfan dan Fei Tian Tiger datang ke gunung belakang. Mereka hitam dan biru. Ketika Ye Chen melihat kedua orang ini seperti ini, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa denganmu? Fei Tian Tiger berkata dengan marah, orang yang penuh kebencian itu, berani mengalahkan binatang dewa ini di depan begitu banyak orang, sungguh memalukan. Kakak senior, kekuatan orang itu sangat bagus, kita berdua bergandengan tangan bukanlah lawannya. Kata Yunfan dengan wajah tertekan. Ye Chen mengerutkan kening saat mendengarnya. Kekuatan Yunfan dan Fei Tian Tiger telah menembus ke tingkat pertama lingkungan kebugaran, dan kekuatan mereka juga dapat bersaing dengan tingkat kedua lingkungan kebugaran. Keduanya bukanlah saingan. Tampaknya kekuatan orang itu tidak lemah. Ye Chen melihat ke arah Yunfan dan Fei Tian Tiger yang dipukuli sampai babak belur, dan berkata, di mana orang itu sekarang? Dia ada di negeri dongeng. Fei Tian Tiger menggertakkan giginya. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan pergi menemuinya dan melihat di mana dia suci. Dia akan menyiksa Ben setiap hari, dan dia harus menjaganya. Fei Tian Tiger berkata dengan marah. Ye Chen meninggalkan tanah suci Sanxing, dan Fei Tian Tiger serta Yunfan juga datang ke Xiancheng. Kisah tentang seseorang yang menantang Ye Chen telah lama tersebar di wilayah selatan, tetapi Ye Chen tidak pernah muncul, yang membuat banyak orang merasa aneh dan memiliki pendapat yang berbeda. Sekarang Ye Chen muncul, dan berita itu menyebar dengan cepat di kota peri, jadi Ye Chen dihentikan oleh seorang pemuda berjubah hitam putih yang disulam dengan 8 diagram sebelum dia pergi mencari pria yang akan menantangnya. Kakak seperguruan, orang ini akan menantangmu. Yunfan melihat jubah Tao, mata pemuda itu berkilat marah, menunjuk ke jubah Tao, berkata dengan marah. Harimau terbang juga menggertakkan giginya dan berkata, anak haram, kamu berani melawan binatang dewa ini ingin menerima kamu sebagai pet manusia. Dua jenderal yang kalah berani berteriak di depanku. Tidak tahu malu. Dengan senyum menghina, mata pendeta Tao itu tertuju pada tubuh Ye Chen dan berkata, apakah kamu Ye Chen? Ya, siapa kamu? Ye Chen menatap pemuda yang ingin menantangnya dalam jubah Tao, dan kemudian berkata dengan tenang. Pemuda Dao Pao itu tertawa, dan ada semacam kesombongan dalam senyumnya. Dia berkata, dengar, namaku Gongsun Mingyang. Orang yang akan mengalahkanmu juga merupakan awal dari mimpi burukmu. Gongsun Mingyang. Ye Chen dengan cepat mencari informasi dalam benaknya, tetapi tidak ada hasil sama sekali. Dia berkata, aku belum pernah mendengarnya. Aku tidak tahu dari mana asalmu. Gongsun Mingyang berkata dengan senyum percaya diri, kamu tidak perlu tahu ini. Kamu hanya perlu tahu, akulah yang akan mengalahkanmu. Mengapa kamu menantangku? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Gongsun Mingyang berkata sambil tersenyum, karena kamu memiliki daftar dewa. Jika kamu mengalahkanku, aku bisa mendapatkan daftar dewa-dewi itu. Bagaimana kau tahu aku punya daftar dewa-dewi itu? Ye Chen berkata pelan sambil tersenyum, apakah ada yang memberitahumu? Membiarkanmu datang ke sini dan menjadi pengganggu. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Singkatnya, jika kau membunuhku, daftar dewa itu secara alami akan menjadi milikku. Gongsun Mingyang mendengus dingin. Ye Chen tertawa dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apakah harus mengatakan kau bodoh atau tidak punya otak. Bahkan jika aku punya daftar dewa, kau bisa membunuhku. Kau pikir kau bisa mendapatkan daftar itu? Ada begitu banyak mata di sini. Gongsun Mingyang mencibir. Senyumnya masih penuh dengan rasa percaya diri. Dia tampaknya memiliki beberapa tindakan balasan untuk waktu yang lama. Dia berkata, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan membunuhmu saja. Aku akan membicarakan hal-hal lain saat kau mati. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu dari mana rasa percaya dirimu berasal, dan aku tidak tahu kemampuan seperti apa yang kau miliki. Tetapi karena kau ingin menantangku, aku akan memuaskanmu. Ayolah, aku tidak bisa menunggu lama. Gongsun Mingyang mengeluarkan raungan arogansi. Pedang panjang di punggungnya tiba-tiba keluar dari sarungnya.
Suaranya sangat tajam dan terus berdengung, yang membuat banyak orang merasa gendang telinga mereka akan pecah. Ye Chen melihat pihak lain menggunakan pedang, dan dia juga mengorbankan pedang naga hijau. Pedang naga hijau itu seperti naga hijau yang bersiul. Semburan nyanyian naga juga memekakkan telinga. Benar-benar lelucon menggunakan senjata klan iblis. Ketika Gongsun Mingyang melihat kemunculan pedang Qinglong, dia tersenyum sinis. Dia mencubit formula pedang dengan kedua tangan. Pedang panjang itu menyala dalam sekejap, dan roh pedang itu kuat, membunuh Ye Chen. Ledakan, pedang naga hijau bertabrakan dengan pedang panjang Gongsun Mingyang, dan roh pedang itu meledak. Pedang panjang itu sama sekali tidak kalah dengan pedang Qinglong. Anda tahu, pedang naga hijau juga merupakan alat abadi. Meskipun roh abadi telah menghilang, setelah waktu pemulihan yang lama, kekuatannya mendekati Daoqi, yang sangat kuat. Tampaknya pedang panjang Gongsun Mingyang dapat bertabrakan dengan pedang Qinglong tanpa kehilangan posisi. Tampaknya dia memiliki beberapa keterampilan. Pedangku tidak biasa, namanya pedang Daoyan. Pedang ini terbuat dari Dao-Dao. Pedang ini lebih kuat dari pedangmu. Gongsun Mingyang berkata sambil tersenyum bangga. Ye Chen tertawa dan berseru, pedang itu adalah pedang yang bagus, dan namanya cukup hebat. Jika digunakan padamu, kekuatannya akan berkurang banyak. Gongsun Mingyang mendengar ucapan itu dan mendengus dingin, mari kita tunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari pedang Daoyan. Mari kita lihat apakah kekuatannya telah berkurang banyak seperti yang kamu katakan. Setelah itu, Gongsun Mingyang mengeluarkan jurus pedang, dan rune emas muncul di pedang Daoyan. Seperti yang dikatakan Gongsun Mingyang, ini dilemparkan oleh Dadao, dan seluruh pedang berubah menjadi jalan yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu, dan Dadao berubah menjadi pedang lagi, seperti Wandao, yang sangat kuat sehingga mencengangkan. Orang ini benar-benar cakap. Tidak heran dia berani menantang Ye Chen. Saya terkejut melihat Gongsun Mingyang menunjukkan gerakan yang begitu kuat selama latihan yang meriah. Meskipun kekuatan jurus ini tidak lemah, tidak ada yang tahu seberapa kuat Ye Chen sekarang. Konon dia lolos dari Senzi 3 kali. Saya khawatir Gongsun Mingyang tidak dapat menandingi jurus ini. Ada senyum meremehkan. Ye Chen melihat serangan luar biasa dari Gongsun Mingyangshi. Dia sedikit mengangkat mulutnya dan berkata sambil tersenyum, kamu memiliki beberapa keterampilan. Karena kamu ingin membandingkan pedang, aku akan membandingkannya denganmu. Mari kita bicarakan. Seluruh tubuh Ye Chen seperti pedang tajam. Roh pedang membumbung ke langit dan ditutupi dengan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian Ye Chen memotong pedangnya, dan seekor naga hijau keluar dengan ribuan cahaya pedang, yang bertabrakan dengan serangan Gongsun Mingyang. Kedua pedang itu bertemu dan bertabrakan satu sama lain, yang sangat ganas. Roh pedang Ye Chen ganas dan mendominasi. Roh pedang Gongsun Mingyang kuat, tetapi jelas tidak cukup agresif. Dia ditekan oleh ki pedang Ye Chen. Ketika Gongsun Mingyang melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi muram, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual, dan tangannya dengan cepat mengubah jurus pedangnya. Pedang Daoyan keluar, dan banyak sekali jalan yang bergelombang. Dia memberkati pedang itu dan mengambil kepala Ye Chen. Ye Chen menjalankan kitab suci Tao. Jalan-jalan di sekitarnya bergelombang dan suara jalan itu melengkung. Menghadapi serangan Gongsun Mingyang, Ye Chen tersenyum dan berkata, tidakkah kau pikir kau menggunakan Tao di hadapanku? Dengan lambaian tangan Ye Chen yang besar, banyak sekali jalan yang menyatu menjadi air terjun, dan jalan di atas pedang Daoyan langsung hancur. Ledakan. Dalam sekejap, Ye Chen membuat pukulan lain dan bertabrakan dengan pedang Daoyan. Pedang Daoyan segera terguncang. Kekuatanmu bagus, tetapi jika kau ingin membunuhku, sebaiknya kau berlatih selama beberapa tahun. Ye Chen menahan napas dan berkata dengan lemah. Gongsun Mingyang tampak jelek, Ye Chen dengan mudah menghancurkan serangannya, yang membuatnya sangat terkejut. Namun, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menyerah. Saat ini, kekuatanku belum sepenuhnya. Sekarang, pertempuran baru saja dimulai. Gongsun Mingyang berteriak keras, memegang pedang Daoyan di tangannya, dan seluruh kekuatan spiritual tubuhnya meledak, seperti api yang membunuh Ye Chen. Jalan surga tidak kekal, jalannya tidak terlihat, dan makna pedang tidak terlihat. Gongsun Mingyang meraung, dan aura pedang yang kuat melesat keluar, disertai dengan jalan surga dan bumi yang menyapu ke arah Ye Chen.
Serangan ini seperti badai, sangat kuat, dapat menghancurkan segalanya. Ye Chen menghadapi serangan seperti itu dengan senyuman dan berkata, serangan itu bagus, tetapi sayangnya, di hadapan kekuatan absolut, serangan seperti itu masih terlalu lemah. Ye Chen mengayunkan tinjunya, dan aura perang melonjak keluar. Dia bertabrakan dengan kekuatan Gongsun Mingyang. Kekosongan tiba-tiba meledak, dan riak menyebar. Serangan Gongsun Mingyang hancur. Tinju kuat Ye Chen menghantam Gongsun Mingyang. Gongsun Mingyang memuntahkan seteguk darah dan menatap Ye Chen dengan heran. Dia kalah seperti ini. Kembali berlatih dengan baik. Kekuatan seperti itu tidak bisa mengancamku. Ye Chen menatap Gongsun Mingyang dan berbalik untuk pergi. Ini belum berakhir. Gongsun Mingyang meraung dan menolak untuk menyerah. Dia duduk bersila, tangannya dengan cepat mengubah sidik jarinya, dan seluruh kekuatan tubuhnya meletus. Napasnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ye Chen berhenti dan berbalik untuk melihat Gongsun Mingyang. Gongsun Mingyang menatap Ye Chen dengan sinis percaya diri dan berkata, apakah kamu pikir ini akan mengalahkanku? Kamu sangat sombong, teknik pedang Wuji. Pada saat suara Gongsun Mingyang jatuh, sidik jari Gongsun Mingyang terus berubah, menjepit formula pedang. Pedang Daoyan berputar cepat di udara, mengubah satu bayangan pedang demi satu. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya meraung bersama, membuat momentum yang hebat. Menghadapi serangan Gongsun Mingyang, Ye Chen segera menunjukkan kata-kata bertarungnya, dan rasa perang yang kuat meledak. Momentum seluruh orang Ye Chen tiba-tiba meningkat. Dia berbalik dan melangkah maju satu langkah. Injakan itu membuat kekosongan bergetar. Tinjunya melesat keluar secara berurutan. 9 pukulan menghancurkan segalanya. Bayangan pedang Gongsun Mingyang hancur total di bawah pemboman terus-menerus dari 9 tinju Ye Chen. Ye Chen tidak hanya menghancurkan serangan Gongsun Mingyang, tetapi juga menghancurkan kepercayaan diri Gongsun Mingyang. Dentang, pedang Daoyan jatuh di sisi Gongsun Mingyang dan membuat suara logam yang tajam. Gongsun Mingyang tertegun dan menatap Ye Chen dengan tatapan tidak percaya di matanya. Teknik pedang Wuji ini adalah kartu terbawah dari kotaknya. Itu adalah jurus pembunuh mutlak. Namun, jurus itu dengan mudah dihancurkan oleh Ye Chen. Apakah ada celah yang begitu besar? Apakah itu cukup? Ye Chen menatap Gongsun Mingyang, dan kata-katanya menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Gongsun Mingyang kembali sadar, wajahnya jelek dan matanya penuh kebencian. Dia berkata, jangan berpuas diri. Aku yakin Gongsun Mingyang akan membiarkanmu membalas aib hari ini. Wah, kamu punya kata-kata kasar. Fei Tianhu tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Tanpa berkata apa-apa, dia meninju wajah Gongsun Mingyang, dan menghajar Gongsun Mingyang hingga 100 kaki, yang meninggalkan kesan yang mendalam di jalan. Wow, gigi-gigi di mulut Gongsun Mingyang semuanya tercabut. Seteguk darah menyembur keluar, dan ada beberapa gigi di dalamnya. Kamu, Yang Qi Gongsun Ming begitu kuat hingga urat-uratnya pecah. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat dua sosok lagi. Kamu apa kamu? Bukankah kamu memiliki banyak gengsi sebelumnya? Aku akan menghajar saudara-saudara kita sampai babak belur. Aku akan katakan padamu, nak, Feng Shui berbalik pada gilirannya. Hari ini aku akan menganggapmu sebagai hewan peliharaan. Harimau Fei Tian memukul dengan keras pada saat yang sama, katanya dengan napas yang terengah-engah. Para penonton di jalan merasa sedih untuk Gongsun Mingyang ketika mereka melihat pemandangan yang tragis seperti itu. Mereka berdoa untuk Gongsun Mingyang dalam hati mereka. Hentikan. Ketika Fei Tianhu dan Yun Fan sedang bertengkar hebat, minuman dingin datang, dan napas yang kuat menyelimuti mereka. Mereka semua terkejut. Mereka berhenti dan melihat ke udara. Berdiri di udara adalah seorang lelaki tua dengan jubah tao biru. Orang tua itu memiliki napas yang kuat di sekujur tubuhnya. Melihat Gongsun Mingyang dipukuli, neneknya tidak mengenalinya. Dia langsung melotot ke arah Fei Tianhu dan Yun Fan. Fei Tianhu dan Yun Fan melihat Lao Dao tidak mudah diprovokasi, segera melompat ke punggung Ye Chen. Kamu sangat berani sehingga berani membuat tuan muda kita terlihat seperti ini. Orang tua itu berkata dengan marah. Omong kosong, lihatlah kerja bagus orang ini. Saudara-saudara kita hanya saling berbalas. Fei Tian Tiger berdiri dengan tidak yakin, menunjuk ke wajahnya yang hitam dan biru dan berkata, hal-hal macam apa kamu? Jika kamu memukulku, kamu akan dipukuli.
Aku adalah tuan muda yang mulia. Bagaimana kamu bisa menghinaku? Orang tua itu berkata dengan dingin. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, berani bertanya kepada Yang Mulia, apa yang kamu lakukan? Bagaimanapun, kami juga murid tingkat pemula dari Tanah Suci Sanxing. Jika kamu tidak memberi kami penjelasan, Tanah Suci Sanxing tidak dapat menerimanya. Melihat Ye Chen bertarung melawannya, orang tua berjubah Tao biru itu mendengus, bagaimana dengan Tanah Suci Sanxing? Di dunia ini, orang hanya mengenal 5 tempat suci dan 4 keluarga, mereka pikir hanya ada 9 kekuatan di dunia ini. Mereka benar-benar bodoh. Ketika Ye Chen mendengar ucapan itu, hatinya tergerak dan berkata pelan, apakah paviliun itu milik keluarga tersembunyi? Bagaimana kalian, orang-orang bodoh, bisa tahu keberadaan orang-orang kuno kita? Orang tua berjubah Tao biru berkata dengan sangat bangga. Sebuah klan kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ye Chen mengerutkan kening, tetapi dia tahu ada sebuah keluarga pertapa. Apa perbedaan antara klan kuno ini dan keluarga pertapa? Ternyata itu adalah klan kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jiwa tua itu sepertinya tahu sesuatu. Ye Chen bertanya, apa asal-usulnya? Dikatakan bahwa klan kuno ini adalah beberapa keluarga yang hidup menyendiri di dunia. Keluarga-keluarga ini telah diwariskan sejak zaman kuno paling awal, dan detailnya cukup mendalam, kata orang tua jiwa itu. Ketika Ye Chen mendengar ucapan itu, dia juga memikirkan Xuan Yuan, tempat rahasia pengalaman mereka, dan segera merasa bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak dia pahami. Bagaimana mungkin teman-teman tahu dari keluarga Gongsun dari orang-orang kuno yang telah diwariskan turun-temurun pergi jalan-jalan karena waktu luang dan keanggunan mereka? Sebuah suara santai datang, dan seorang lelaki tua berjubah Tao datang dari kehampaan. Lelaki tua itu mengenakan pakaian Tao dari Tanah Suci Sanxing. Ye Chen tahu bahwa dia adalah sesepuh dari Tanah Suci Sanxing pada pandangan pertama, tetapi dia tidak mengenalnya. Jelas, dia juga sesepuh tertinggi yang jarang lahir. Lelaki tua berjubah Tao hijau itu sepertinya mendengarnya. Wajah tuanya sedikit berubah, tetapi dia segera pulih. Dia berkata dengan suara dingin, hidup ini hebat. Tentu saja, keluarga kita harus mengirim orang-orang muda untuk mengalaminya. Oh, Tetua Taisang dari Tanah Suci Sanxing menunjukkan senyum yang dalam dan berkata, bagian kedua dari daftar dewa telah datang ke dunia, dan keluarga Gongsun telah keluar. Tampaknya dunia berada dalam kekacauan beberapa tahun yang lalu. Apakah kamu tidak melihat keluarga Gongsun keluar? Lelaki tua berjubah Tao biru itu menjadi jelek. Tetua Taisang dari Tanah Suci Sanxing mengatakan hal ini, jelas memberitahu semua orang bahwa keluarga Gongsun terlalu sombong dan kabur saat keadaan baik. Jika mereka ingin berbagi, mereka akan menyusut tanpa mempedulikan keselamatan dunia. Lelaki tua berjubah Tao biru itu mendengus dingin, dan berkata dengan wajah hitam, apa maksudmu? Tetua tertinggi dari Tanah Suci Sanxing berkata sambil tersenyum, kau tahu apa yang kumaksud. Kau seharusnya punya sedikit muka dalam hidup. Tidak peduli apapun dirimu, kau harus jujur di sini. Kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi orang yang berkuasa di dunia ini. Tetua Taisang di Tanah Suci Sanxing sama sekali tidak sopan. Dia penuh dengan aura dan tidak menyisakan ruang untuknya, yang membuat wajah lelaki tua itu semakin jelek. Ye Chen mendengar ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum, tetua itu benar-benar mendominasi. Kupikir hidung lembu di Tanah Suci Sanxing semuanya lebih halus. Aku tidak menyangka bahwa tetua tertinggi itu sangat tangguh, kata Flying Tiger sambil tersenyum. Lelaki tua berjubah Tao biru, dengan wajah muram dan menggertakkan giginya, berkata, baiklah, hari ini hanya catatan keluarga Gongsunku. Aku akan berbicara denganmu lagi di masa mendatang. Orang tua berjubah Tao biru itu menekankan nada kata, Lundao, dengan sangat kuat, lalu pergi bersama Gongsun Mingyang, yang sama sekali tidak mengenal neneknya. Tetua tertinggi Tanah Suci Sanxing memandang Ye Chen dan berkata dengan wajah serius, itu tidak memalukan bagi Tanah Suci Sanxing. Setelah mengucapkan kalimat ini, dia berbalik dan menghilang dalam sekejap. Ketiga Ye Chen mendengar ini seperti pujian, bukan seperti kata-kata pujian, menangis dan tertawa. Tetua itu benar-benar menarik. Fei Tian Tiger menyentuh dagunya.
Pikiran Ye Chen tidak tertuju pada tubuh tetua tertinggi, tetapi memikirkan berapa banyak keluarga kuno seperti keluarga Gongsun yang tersisa di dunia. Sekarang setelah keluarga Gongsun muncul, apakah klan kuno lainnya juga muncul? Ye Chen kembali ke gunung belakang tanah suci Sanxing dan terus berlatih. Ye Chen mempelajari paruh kedua dari jilid ketiga kitab suci Tao setiap hari. Di waktu luangnya, dia juga pergi untuk melihat berapa lama Qing dan Long Tong telah berkultivasi. Setiap kali dia melihat Long Qing dan Long Tong merangkak ke arahnya dengan sayap yang akan dipatahkan, Ye Chen mengangguk puas. Ketika Long Qing dan Long Tong melihat Ye Chen, mereka bahkan menunjukkan ekspresi puas. Mereka ingin bersikap genit dan berpelukan. Mereka hanya bersembunyi di sudut yang tidak ada siapa-siapa, dan mereka dalam masa pemulihan yang buruk. Jika memungkinkan, bawa mereka keluar untuk mengalaminya, atau untuk mengalami pelajaran darah yang sebenarnya sebelum mereka bisa tumbuh dewasa. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Bos itu mengangguk, sekarang kekuatan mereka telah mencapai lantai 9 dari alam ramuan emas, dan kekuatan mereka hampir menyusul. Sekarang mereka akan keluar untuk ujian kecil. Temukan tempat yang banyak monsternya dan kuat, lalu pergilah untuk mencoba melawan monster terlebih dahulu. Kata Ye Chen. Bagus, jawab bos. Keesokan harinya, ketujuh boneka kecil itu meninggalkan tanah suci Sanxing bersama Long Qing dan Long Tong dan pergi keluar untuk berlatih. Ye Chen adalah satu-satunya yang tersisa di gunung. Ye Chen benar-benar menguasai jilid ketiga kitab suci Tao. Dalam sekejap waktu, 2 bulan berlalu. Jilid ketiga benar-benar masalah besar. Masih ada sebagian kecil yang belum dipahami. Menurut kecepatan ini, butuh waktu setengah tahun sebelum kita dapat memahaminya sepenuhnya. Ye Chen menghela nafas, berkata dengan sedikit tidak berdaya. Di mata orang luar, kecepatannya mengerikan, tetapi menurut pendapat Ye Chen, kecepatannya masih terlalu lambat. Jangan khawatir, kamu tidak bisa memakan pria gemuk besar, dan kamu tidak bisa menyingkirkan 1 napas dan 3 pembersihan. Sebaiknya kamu berlatih kitab suci Tao terlebih dahulu, sehingga kamu dapat memiliki fondasi yang cukup ketika kamu berlatih 1 napas dan 3 pembersihan. Kata jiwa tua itu. Ye Chen secara alami mengetahui seluruh kebenaran, yang dapat dikatakan semua orang, tetapi ketika dia benar-benar ingin melakukannya, itu masalah lain. Ye Chen tidak banyak memikirkan hal-hal lain. Dia terus mempelajari kitab suci Tao secara mendalam, sehingga dia dapat menyelesaikan latihannya sesegera mungkin, dan mengolah 1 energi menjadi 3 kejernihan sesegera mungkin. Selama latihan Ye Chen, banyak hal terjadi di luar. Sejak kemunculan Gongsun Mingyang, ada banyak orang berbakat di dunia. Orang-orang ini tidak pernah muncul sebelumnya, tanpa nama apapun. Mereka tidak dikenal sampai mereka berteriak-teriak untuk menantang bakat-bakat yang saat ini dikenal. Sebulan yang lalu, Huo Wutian ditantang oleh seseorang yang tampak seperti remaja. Pemuda itu kuat dan tidak kalah dalam menghadapi pewaris jimat api. Mereka bertarung dengan sengit selama ratusan ronde. Api membakar separuh langit, dan akhirnya Huo Wutian sedikit dikalahkan. Ketika Huo Wutian dikalahkan, ia menghilang tanpa jejak. Beberapa orang mengatakan bahwa Huo Wutian telah mengasingkan diri dan bermaksud untuk membalas dendam di masa depan. Yang lain mengatakan bahwa Huo Wutian merasa sangat malu dan terhina, dan dia hanya hidup menyendiri. Namun, hanya sedikit orang yang membicarakan masa depan Fire dan Sky, dan pemuda itu mulai khawatir, seperti bintang yang sedang naik daun, memasuki pandangan semua orang. Kemudian, seorang pemuda tampan dengan 9 pedang di punggungnya muncul di mata orang-orang. Pemuda itu sangat rendah hati, tetapi 9 pedang di belakangnya tidak rendah hati, yang menarik perhatian banyak orang. Karena alasan ini, ada seorang pria yang tidak berpikiran terbuka. Dia menyukai 9 pedang dan ingin merebutnya. Akibatnya, tidak ada pedang lain yang keluar, dan pria itu tertembak kesaringan oleh ledakan roh pedang. Pada titik ini, pemuda itu ingin tetap bersikap rendah hati, tetapi dia juga diperhatikan. Dia selalu merasa bahwa asal-usulnya luar biasa. Kota peri, beberapa orang kuat muncul di dunia, yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sekarang mereka muncul begitu saja. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak orang kuno yang telah diwariskan secara turun-temurun. Harimau Feitian menyesap anggur. Omong kosong yang diwariskan kepada klan kuno, pada awal invasi alien,
mengapa tidak melihat mereka menyerang? Kipas awan tidak memiliki cara memarahi yang marah. Ini sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Bahkan jika itu adalah invasi alien, mereka tidak pernah muncul, tetapi sekarang mereka sangat diam-diam. Tampaknya sesuatu akan terjadi. Chang Jian memikirkan jalannya. Petik 2. Apakah itu juga untuk para dewa? Jalan alam. Sekarang daftar dewa kedua telah muncul, dan 2 daftar dewa lainnya di 4 alam berikutnya tidak akan lahir untuk waktu yang lama. Begitu keempat daftar dewa lahir, sesuatu yang besar akan terjadi. Roh harimau terbang menjadi bermartabat. Biarkan surga kuno dan prosa kuno berspekulasi, bisakah kita memprediksi? Yun Fan berkata dengan tergesa-gesa. Harimau Feitian menggelengkan kepalanya dan berkata, Guen dan Gutian sekarang berada di pintu tertutup, dan mereka tidak dapat memprediksi dengan pencapaian mereka dalam mekanisme alami. Namun, mereka berbakat. Jika mereka berhasil di masa depan, mereka akan dapat menyimpulkan masa lalu dan masa depan. Paviliun Guanxian. Sekarang ada banyak orang kuno yang diwariskan. Tampaknya dunia tidak damai. Yin Qingyang duduk di aula paviliun dan berkata kepada Master Paviliun berambut putih. Kapan dunia menjadi tenang? Itu hanya permukaan, tetapi arus bawah tidak pernah hilang. Sekarang ada 2 potong daftar Feng Shen, dan tidak mengherankan bahwa orang-orang kuno telah diwariskan. Apa yang bisa kulakukan untukmu hari ini? Sheikh Light Sun juga duduk di aula, dengan secercah senyum ramah. Dewi Yaoqi juga sangat tertarik melihat ke arah Master Paviliun. Master itu membelai janggut putihnya dan berkata, kemunculan orang-orang kuno bukanlah suatu kebetulan, tetapi sebuah era sedang datang, dunia nyata sedang datang. Mendengar ini, Yin Qingyang, Yaoqi Shengzi, dan Yaoqi Shengnu saling memandang dan memicu gelombang di hati mereka. Jelas, Master Paviliun memanggil mereka untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, dan implikasinya sudah jelas. Dunia ini adalah dunia orang-orang di era ini, dan orang-orang yang paling mewakili era ini adalah mereka bertiga. Tentu saja, Ye Chen juga termasuk, tetapi Ye Chen berada di pintu yang tertutup, jadi dia tidak muncul di sini. Kedatangan dunia nyata bukanlah perjuangan generasi tua, tetapi perjuangan generasi muda. Setelah begitu banyak pengalaman, banyak orang luar biasa telah muncul di antara generasi muda di dunia, tetapi banyak orang luar biasa juga telah jatuh. Tetapi sekarang ada sekelompok bakat yang belum pernah muncul sebelumnya, yang pasti akan memicu kegilaan. Kegilaan ini akan memengaruhi semua orang muda di generasi ini. Jika mereka dapat menonjol dalam kegilaan ini, mereka akan menjadi orang paling terkenal di dunia di masa depan, dan mereka diharapkan untuk melambung ke negeri dongeng. Setelah melihat dunia suci dan dunia besar, Anda tidak akan siap untuk melihat dunia abadi dan dunia abadi. Kejeniusan yang pernah muncul di permukaan bukanlah satu-satunya, tetapi sebagian darinya. Kejeniusan generasi muda terkait dengan masa depan suatu ras, jadi itu jauh lebih rumit daripada yang terlihat. 3 orang suci kuil tercengang. Pada saat itu, di makam Wanyao, para jenius pertama dan kedua Qing Tian dan Jin Wuli, serta bakat 10 ras utama lainnya, semuanya musnah. Apakah ada jenius yang lebih kuat di dunia iblis? Putra Hades, telah dimusnahkan oleh Ye Chen. Siapa yang lebih berbakat daripada Zihade? Memikirkan hal ini, 3 orang Yin Qing yang tidak dapat menahan perasaan bahwa mereka tahu terlalu sedikit tentang dunia, dan terlalu naif. Dunia ini begitu besar sehingga Anda tidak dapat membayangkannya. Ini adalah kalimat terakhir dari Master Paviliun Guanxian, yang mengandung makna yang dalam. Ling Yin Qingyang, Yaoqi Shengzi, dan Yaoqi Shengnu semuanya terkejut. Ye Chen tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Dia terjun ke dalam kitab suci Tao tanpa menyadarinya. Dia memiliki momentum untuk tidak pernah menyerah jika dia tidak berlatih daceng. Waktu, seperti air, berlalu tanpa pemberitahuan. Setengah tahun berlalu. Tiba-tiba, tawa liar datang dari pondok jerami di belakang tanah suci Sanxing. Ye Chen bergegas keluar dari gubuk dengan gembira dan berkata sambil tertawa, volume ketiga akhirnya mencapai lingkaran besar. Setelah setengah tahun belajar, Ye Chen akhirnya mencapai tujuannya, tetapi sekarang dia juga acak-acakan, di mana masih ada sedikit sikap kultivasi abadi.